Shalom you. Yes, hari ini di hadapan saya ada anak-anak muda yang luar biasa. Anak-anak muda yang akan menggemparkan dunia dengan sorak-sorai, dengan puji-pujian yang akan kita naikkan kepada Tuhan kita. Hari ini walaupun kita masih bertatap muka secara online, tapi gue percaya hadirat Tuhan, berkat Tuhan, api yang baru akan tetap turun setiap rumah, di setiap rumah tangga dan keluarga. Mari anak muda, tutup kedua matamu, kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur Allah kami yang mencukupi kami dengan kemuliaan, dan kami percaya Tuhan ibadah kami hari ini bukan ibadah yang biasa. Kami boleh berikan hati kami, hidup kami untuk dipenuhi oleh roh Tuhan. Terima kasih, kami anak muda yang siap. Kami bersyukur, haleluya, amin. Mari anak muda, angkat hatimu, angkat suaramu, kita angkat pujian ini. Kami mau bersorak, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kau batu karang yang teguh,
teman-teman Youth, apa kabarnya semua? Saya percaya setiap kita pasti keadaannya luar biasa saat ini, amin. Oke teman-teman, kita mau dengar pengumuman. Minggu depan kita tetap seperti biasa ibadah online jam 1 siang di channel YouTube GKD Jakarta. Nah teman-teman, kita mau beri persembahan. Persembahan bisa dikasih melalui OVO, GoPay atau transfer ke BCA. Oke teman-teman, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kalau kami boleh tetap Tuhan berada bersama-sama beribadah Tuhan, ibadah online kami. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami ingin memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan apa yang kami beri itu semua Tuhan dengan hati yang bersukacita Tuhan, karena Engkau telah terlebih dahulu Tuhan memberi kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Pengumuman selesai, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami datang membawa hati kami, kami mau datang kepada kehadirat-Mu, membawa penyembahan kami, membawa syukur kami Tuhan ke dalam altar-Mu Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap hari-hari kami, atas penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami membawa rasa syukur kami Tuhan atas kasih-Mu yang gak berkesudahan bagi setiap kami, kasih-Mu yang tanpa syarat Tuhan, yang Kau berikan cuma-cuma bagi setiap kami Tuhan. Pasti menaikkan syukur-Mu teman-teman. Katakan terima kasih sama Tuhan. Tanpa kita berterima kasih sama Tuhan atas setiap penyertaan-Nya dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau
Shalom Youth, puji Tuhan kita ketemu lagi hari ini. Ya, kita sama-sama ingin membahas satu topik tentang akhir zaman. Saya percaya ada banyak youth teman-teman yang tanya-tanya tentang hal ini. Ya, kita akan sama-sama bahas tentang akhir zaman ini. Kita akan lihat berapa isu-isu ya tentang akhir zaman yang sering sekali menjadi pertanyaan bagi banyak teman-teman youth. Nah, saya akan bahas beberapa hal. Yang pertama, akhir zaman sudah dekat, benarkah? Itu satu pertanyaan. Dan hal yang kedua, apa tanda-tandanya akhir zaman? Itu juga isu-isu yang dipertanyakan. Lalu hal yang ketiga, tentang tanda antikris 666 itu di barcode mengenai chip dan juga tato. Saya akan coba kita sama-sama renungkan tentang hal ini. Dan yang terakhir, bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman. Baik, kita coba lihat. Yang pertama, akhir zaman sudah dekat. Ya, Matius 3 ayat 2 katanya akhir zaman sudah dekat. At hand, artinya sudah dekat. Lalu Matius 24 ayat 33 dikatakan juga sudah di ambang pintu. Ya, akhir zamannya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ya, artinya sudah sangat dekat. Itu dikatakan pada saat zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Apalagi saat ini, saudaraku ya. Kemudian kita lihat Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu, ini dari ayat yang lain. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ya, pada kedatangan anak manusia katanya orang sedang makan, minum sama seperti kejadian pada waktu Nuh. Mereka tidak tahu apa-apa, mereka makan, minum, tiba-tiba air bah datang dan mereka mati semua. Hanya orang-orang yang percaya, yaitu keluarga Nuh yang naik ke kapal sebelum air bah tiba. Jadi keadaannya seperti itu, orang-orang tidak waspada, orang-orang tidak siap-siap, orang-orang merasa aman-aman, tiba-tiba datang bencana yang menghabiskan seisi dunia pada masa itu. Nah, keadaan akhir zaman kurang lebih seperti demikian. Ya, banyak orang merasa aman, banyak orang aman dalam dosanya, banyak orang aman dalam kesibukannya. Mereka tidak peduli tentang Tuhan dan tiba-tiba harinya Tuhan datang. Seperti demikian, namun saudara yang kekasih, Alkitab berkata tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat tidak, anak juga tidak, Tuhan Yesus juga tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini banyak nabi-nabi palsu mengatakan Yesus akan datang tanggal sekian. Nah, ketika berkali-kali saudara di tahun 1000, mulai dari tahun 1000, tahun 1200 dan seterusnya sampai tahun 2000, masih ada orang-orang yang bernubuat Tuhan Yesus akan datang pada tanggal dan hari tertentu. Justru kalau ada orang yang demikian itu pasti salah. Karena Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang tahu harinya. Ya, nggak ada seorang pun yang tahu. Tapi masanya kita harus tahu. Masa-masanya sudah sangat dekat, saudaraku ya. Seperti katanya kalau kita melihat musim, kita tahu ini musim hujan, kita tahu ini musim kering. Demikian juga akhir zaman seharusnya umat Tuhan, orang percaya tahu masanya sudah sangat-sangat dekat. Ya, sudah sangat-sangat singkat. Tapi harinya, pasnya, jamnya tidak seorang pun yang tahu. Ini kata firman Tuhan soal waktunya yang tepat. Kemudian kita lanjutkan tanda-tandanya. Ada beberapa tanda-tanda yang disampaikan di Matius pasal 24 ayat 5 dan 11 akan banyak penyesat. Ya, ada banyak hoax, kita tahu ada 4.000 hoax tiap hari di Indonesia yang diidentifikasi oleh pemerintah. Kemudian ada nabi-nabi palsu, ya Matius 24 ayat 5 dan 11. Jadi banyak penyebar berita bohong, berita menyesatkan baik tentang akhir zaman maupun tentang banyak hal yang membuat dunia ini makin kacau sehingga kadang-kadang samar, saudaraku. Dalam bidang politik, dalam bidang kehidupan sehari-hari saja banyak hal yang samar karena banyak hoax, saudaraku. Apalagi dalam masalah tentang akhir zaman ini. Juga sangat banyak hoax, ya sangat banyak dusta yang bermunculan, sangat banyak penyesat. Nah, tanda pertama tadi banyak penyesat, banyak nabi palsu. Tanda dan ini sudah terjadi, sudah banyak terjadi ya tahun demi tahun. Dari tahun 1000 sudah banyak orang yang bernubuat Yesus akan datang, ternyata tidak datang.
Yang lebih celakanya ada lagi yang mengatakan tanggal sekian datang, tidak jadi datang diubah jadi tanggal sekian, nggak jadi lagi diubah lagi dan seterusnya. Benar-benar sangat menyesatkan. Nah, hal yang selanjutnya Alkitab berkata, Matius 24 juga katakan ada deru-deru perang. Kita akan dengar deru-deru perang. Dan saat ini kita tahu, kita mendengar peperangan sudah dari Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, Perang Irak Amerika, Perang Israel dan lain-lain dengan dunia Arab. Terus menerus deru perang dan saat ini juga kita diambang peperangan ya. Kita tahu Amerika, Cina, Taiwan, Jepang semua bersiap-siap dalam suasana yang bersiap untuk peperangan. Tapi kata Alkitab itu barulah permulaan. Nah, hal yang selanjutnya di ayat 9 di Matius 24 dikatakan umat Tuhan orang percaya akan dianiaya, dibunuh, dibenci semua bangsa, saudaraku. Ya, ini kata firman Tuhan, dunia benci Yesus. Dan menjelang akhir zaman akan semakin intens dunia menyatakan kebenciannya dan menganiaya orang-orang percaya. Karena semakin jelas saudaraku ya, semakin Tuhan meminta semua orang bersungguh-sungguh, semakin dosa dibukakan, semakin kegelapan diterangi, tapi orang semakin marah juga dengan kebenaran. Itu situasinya demikian, banyak orang murtad, kasih menjadi dingin. Ya, hari-hari ini karena uang Rp1.000, Rp5.000 orang bisa bunuh-bunuhan, ini gambar kasih menjadi dingin. Ya, suami istri yang saling mengasihi, kita dengar berita-berita ada yang membakar suaminya, menyiram dengan air keras atau istri atau suaminya, kasih menjadi dingin padahal adalah orang yang dikasih jadi marah, tapi marah bertumpuk-tumpuk jadi dingin saudaraku. Dan kalau kasih jadi dingin hasilnya adalah kekejaman demi kekejaman saudaraku. Dan ini yang terjadi di akhir zaman. Dan kemudian kita lihat tanda-tanda yang paling akhir apa saudaraku, tanda-tanda yang paling akhir ada dua yang Alkitab katakan ya. Yang pertama, Injil Kerajaan diberitakan seluruh dunia, semua bangsa baru tiba kesudahannya. Saudara yang kasih Tuhan, kata firman Tuhan, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia baru tiba kesudahannya. Nah, ini tugas orang percaya, menyelesaikan pekerjaan berita Injil ke seluruh dunia dan ke semua bangsa. Dan hari-hari ini sangat intensif gereja-gereja Tuhan yang memenangkan unreached people group, orang-orang yang belum kenal Tuhan dari suku-suku terabaikan, suku-suku dari Kedar dan lain-lain, itu sangat intensif saudaraku. Sehingga nggak lama lagi kita tahu atau bahkan sudah mereka semua bangsa akan dengar Injil Tuhan. Dan yang terakhir sekali dikatakan demikian, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Itu 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. Nah, ini datang lagi, harus datang menyatakan diri seorang antikristus. Yang diberi tanda 66, antikristus ini akan menguasai bait Allah di Yerusalem. Dia akan diri di bait Allah, dia akan menyatakan dirinya sebagai Allah dan minta semua bumi menyembah dia. Ya, dia akan menyatakan dirinya sebagai Allah, padahal dia adalah antikristus, saudaraku. Nah, ini tanda yang terakhir, kalau kita baca di Wahyu, katanya selama 3 masa dan setengah masa, 3 tahun dan setengah tahun. Nanti disebut juga selama 36 bulan plus 6 jadi 42 bulan, itu 3,5 tahun juga. Nanti jumlah harinya ya dibilang 1.200 sekian, dihitung ya kira-kira 3,5 tahun juga saudaraku jumlah harinya ya, 360 kali 3,5 saudaraku sekitar 1.200-an. Jadi dibilang tepat antikristus akan menguasai bait Allah di Yerusalem. Nah, ini tanda-tanda yang terakhir bahwa Israel akan diduduki oleh antikristus, Yerusalem akan diduduki, dan kemudian sang antikristus akan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah di tempat bait Allah, saudaraku. Ini salah satu tanda terakhir, sesudah itu baru datang kesudahannya. Nah, karena itu Alkitab juga berkata supaya jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh, itu 2 Tesalonika 2 ayat 2, maupun oleh pemberitaan atau surat dikatakan dari kami seolah-olah dari hari Tuhan telah tiba. Ya, hari Tuhan pasti datang, tapi ada tandanya, dan saya kira tanda yang paling akhir saya sebutkan tadi
Antikristus akan menyatakan diri di bait Allah. Dan selama 3,5 tahun Antikristus akan menguasai dunia dan menganiaya orang-orang percaya. Dan kita orang-orang percaya yang tidak mau diberi cap 66 tidak akan bisa melakukan transaksi dagang jual beli. Karena mereka menguasai seluruh sistem dagang. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana sikap kita? Nah, ini yang penting saudaraku. Ya, kata firman Tuhan Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dari 2000 tahun lalu Tuhan mengatakan sudah dekat. Ya, bukan Tuhan main-main, karena kata Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Sini sudah 2000 tahun, 2 hari di mata Tuhan, 2000 tahun dari kemarin. Tapi bagi Tuhan harinya dekat, maksudnya supaya kita senantiasa waspada. Ya, orang-orang dulu sudah diajak waspada. Orang-orang dulu juga sudah mengalami aniaya. Kita pun juga mengalami hal itu. Karena itu Tuhan ingin kita waspada. Ya, waspada, bersiap-siap. Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk menyobai mereka yang diam di bumi. Ya, kita menuruti firman Tuhan, tekun menantikan Dia. Tuhan Yesus ingin Dia dinantikan, berjaga-jaga menantikan kedatangan Dia. Ya, banyak orang punya mimpi untuk kehidupan. It's okay juga kita punya sesuatu. Kita juga harus bertindak, harus bekerja semaksimal mungkin, seolah-olah kita masih diberi waktu panjang. Tapi kita harus siap seolah-olah besok Tuhan akan datang. Ini yang Tuhan inginkan, saudaraku. Ya, kita harus turut firman-Nya, kita harus bertindak maksimal untuk memuliakan Dia, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, merencanakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Dia, seolah-olah kita diberi waktu oleh Tuhan. Tapi satu sisi juga Tuhan ingin kita bersiap-siap, seolah Tuhan Yesus akan segera datang hari ini atau malam ini juga, saudaraku. Ya. Kalau kita turut firman Tuhan dan tekun menantikan Dia, ya kita nantikan Dia karena kita tahu Dia akan datang, maka kata firman Tuhan Dia akan melindungi kita dari seluruh pencobaan yang akan datang di muka bumi. Matius 24:13, tetapi orang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Sur. Ini kata firman Tuhan, Tuhan ingin kita bertahan, Tuhan ingin kita sungguh-sungguh, tapi saudara garansi keselamatan tetap ada ya. Tuhan bilang, Tuhan berjanji, aku datang memberi tempat, jangan gelisah hatimu. Tuhan ingin tidak gelisah soal keselamatan kita, tapi Tuhan ingin juga kita betul-betul mempersiapkan diri dengan serius untuk menghormati kedatangan Dia, untuk menantikan Dia, untuk mengasihi Dia di atas segala sesuatunya. Karena Dia ingin membawa kita sebagai jemaat, sebagai pengantin yang tidak bercacat celah di hadapan Dia. Karena di surga kelak tidak ada pendusta yang masuk, tidak ada bencina yang masuk ke surga. Tuhan ingin jemaatnya tidak bercacat celah, dan kita oleh darah Yesus, bukan oleh perbuatan kita bisa masuk surga dengan tidak bercacat celah oleh darah Yesus. Tapi Tuhan ingin kita mempersiapkan diri, saudaraku. Nah, saya ingin bahas beberapa isu yang mungkin juga lagi ya saat ini, supaya teman-teman juga tahu, teman-teman youth bisa tahu. Ya, beberapa isu, karena ada pertanyaan juga saya lempar, teman-teman youth tanya, salah satu ingin tahu apa hubungan antara pandemi, antara corona dengan akhir zaman. Nah, kita coba bahas ya. Ada beberapa isu. Yang pertama, katanya Bill Gates tanam chip 66 dalam vaksin corona, itu satu. Yang kedua itu adalah konspirasi Bill Gates dengan WHO, dengan Trump dan lain-lain mengadakan corona untuk mencelakai dunia, untuk supaya seluruh dunia pakai chip. Jadi konspirasi supaya melalui virus ini seluruh dunia akhirnya pasang chip. Nah, itu hal-hal yang disampaikan. Kemudian juga ada tentang tato. Kalau chip itu bisa dipasang secara elektronik tanda 66 barcode-nya. Tapi lewat tato pun juga bisa. Ya, jadi ada isu lagi lewat vaksin dipasang tato. Hari ini udah bisa dibuat tato, dikasih secara elektronik, itu tidak kelihatan, tapi kalau pakai alat itu bisa kelihatan tatonya. Melalui chip 66 ini juga. Lalu dibilang konspirasi, Bill Gates bilang bahwa dia akan depopulasi, akan mengurangi orang penduduk melalui vaksin. Nah, benarkah hal-hal ini? Nah, saya ingin katakan hal-hal ini sudah dipantah dan sangat terbukti
hoax, saudaraku ya. Yang pertama Bill Gates tanam 66 itu sudah dikonfirmasi adalah hoax. Ya, saudara bisa lihat, nanti akan ada tayangannya, berita ini telah dikonfirmasi hoax. Bill Gates merencanakan tanam microchip. Dan teman-teman kita, relawan di Amerika sudah membantah. Mereka orang Indonesia yang jadi relawan vaksin. Mereka uji coba vaksin, termasuk yang uji coba vaksin, mereka sudah divaksin. Sedikit efek sampingannya dan tidak ada chip sama sekali. Lalu orang Amerika adalah orang yang paling demokrasi. Ya, tidak mungkin taruh chip tanpa sepengetahuan mereka, apalagi lewat vaksin. Itu tidak mungkin. Ya, mereka sudah setahu saya dari tahun 98 sudah ditawarkan taruh di dahi atau di tangan. Semuanya persis seperti yang di Alkitab, bahwa tandanya bisa di dahi atau di tangan. Dan juga kodenya sama dengan Alkitab, pembatasnya adalah 666 ya. Tapi itu adalah konvensi dunia. Lalu itu sudah dipantah, kemudian juga beberapa kali Bill Gates membantah dan media-media menyatakan itu adalah hal-hal yang hoax, menaruh microchip di vaksin. Ini berkaitan dengan video Bill Gates tahun 2015, saudara bisa lihat, itu saya taruh linknya. Bill Gates bilang bencana masa depan bukan nuklir tapi wabah. Jika ada 10 juta yang mati bukan nuklir tapi virus. Itu statement dia. Dasarnya karena Bill Gates memperhatikan Ebola 2016 yang mati banyak, 13.000, flu Spanyol 33 juta sampai 50 juta yang meninggal di tahun 1918. Sehingga Bill Gates beringatkan dunia bahwa yang paling bahaya di masa depan bukannya perang nuklir tapi wabah virus. Nah, dia komplain bahwa dunia berlomba-lomba perang senjata mengembangkan nuklir itu salah menurut dia. Harusnya researchnya bukan untuk persenjataan atau nuklir tapi untuk virus. Dan dia akan berkata kalau ada yang mati 10 juta itu bukan karena nuklir tapi karena virus. Dan yang dia nyatakan itu terbukti saat ini. Tapi bukan konspirasi saudaraku, dianggap konspirasi. Dia nggak bilang mati karena virus corona, tidak. Tapi dia berdasarkan kejadian historis sebelumnya, dia membayangkan ada virus ke depan yang harus dihadapi dunia dengan serius. Lalu dia menyarankan 5 hal ya, menguatkan health system, membuat medical corps, dari health system kesehatan diperkuat, buat tim medikal. Yang ketiga, gabungkan militer sama tim medikal. Bill Gates sudah membayangkan kalau jutaan orang kena virus maka butuh orang banyak dan harus ada juga tenaga tentara yang menjaga karena orang panik dan sebagainya. Dan ini terjadi saat ini ya, militer pun dipakai, di negara kita pun dipakai untuk mengendalikan corona ini. Timnya juga dipimpin oleh militer, saudaraku ya, tim pengendalian virus ini, pandemi. Yang keempat, dia menyarankan supaya orang mulai ada permainan game tentang virus, bukan hanya game perang-perang fantasi yang lain tapi juga virus. Dan yang terakhir research dan development, dan hal ini 5-5-nya sudah, kecuali yang keempat ya, 5, kebanyakan yang 1-5 itu dilakukan di seluruh dunia, sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksinnya. Nah, soal depopulasi sebetulnya kira-kira begini, Bill Gates bilang bahwa kandungan CO2, karbon dioksida, dan itu akan merusak lapisan ozon. Lapisan ozon adalah pelindung bumi daripada matahari. Matahari itu ada radiasinya. Kalau ada lapisan ozon, radiasinya berkurang sehingga sehat untuk manusia. Kalau lapisan ozon kita hancur karena CO2, maka bumi akan makin panas. Ya, manusia akan mudah kena kanker kulit dan sebagainya. Nah, itu yang disampaikan, jadi harus penduduk ditahan pertumbuhannya, bukan dikurangi dengan membunuh. Nah, tapi rumornya ini Bill Gates ingin membunuh orang dengan vaksin. Padahal Bill Gates ini bertindak berdasarkan research. Researchnya bahwa negara yang sehat, tingkat kesehatannya tinggi, ya, tingkat kematian anak-anak bayinya kecil, itu pengembangan penduduknya sedikit. Tapi negara yang kesehatannya kurang baik, kematian banyak, itu justru ledakan penduduk. Kenapa demikian, saudaraku? Hal ini sudah di research ya, riset secara ilmiah di negara-negara tertentu. Ternyata sebabnya begini, ketika satu keluarga kematian 1 anak 2 anak, maka dia berpikir punya 10 anak, saudaraku.
Karena dia pikir kalau punya anak 2 mati 2 habis. Punya anak 3 mati 3 habis. Punya anak 5 mati 3 sisa 2. Lebih baik punya anak 10 mati 5 sisa 5. Itu tanggapan mereka. Sehingga di negara berkembang itu sangat pesat pertumbuhannya karena semua keluarga ingin punya anak 10, 12 dan sebagainya. Tapi kalau kesehatan bagus, mereka divaksin dan yang meninggal anak bayinya hanya tidak ada. Makanya mereka putuskan tidak cukup 2 saja dan perkembangan terkontrol. Itu kira-kira yang diplesetkan sebagai konspirasi untuk membunuh manusia dan menaruh chip. Ternyata chip tidak, termasuk dibantah juga tato elektronik tidak, saudaraku. Jadi itu tidak benar ada tato elektronik maupun chip 66, saudaraku. Nah, kita lihat sekarang tentang COVID, saudaraku. Saya kasih tayangan gambar tentang wabah ini. Dunia pernah mengalami wabah yang lebih ganas. Ya, tahun 1346 sampai 1357 itu ada wabah semacam pes dari tikus, ya bakteri, namanya Black Death. Dari 475 juta penduduk dunia pada tahun 1346 itu meninggal 207, hampir setengahnya, saudaraku. Di Eropa, Asia, Afrika Utara. Ya, di Eropa banyak, Afrika Utara. Namanya Black Death. Jadi bumi pernah mengalami hal yang mengerikan. Ya, tahun 1346. Nah, hal yang kedua virus Spanyol 1918 sampai 1920. Ya, kira-kira hampir 100 tahun lalu lah ya. Itu dari kasusnya sampai 500 juta. Kemudian yang terkena tapi yang meninggal antara 50 sampai 100 juta dari 1,8 miliar. Nah, kalau kita lihat persentase atau perbandingan, jadi dari kalau 50 juta itu berarti 1 dari 36 orang meninggal. Kalau 100 juta berarti 1 dari 18 orang meninggal. Dibandingkan dengan Black Death tadi yang di atas sebelumnya saya sampaikan itu lebih mengerikan 1:2. Eropa butuh 100 tahun untuk memulihkan kira-kira sepertiga penduduknya yang mati, saudara. Ya, 100 tahun untuk memulihkan kembali seperti 100 tahun lalu. Lalu cancer kita lihat, tahun 2018 data saya, ada kasus di dunia itu 18 juta yang sakit, tapi yang meninggal 9,5 juta. Penduduk 7,6 miliar. Jadi 1:800, setiap 800 orang 1 meninggal karena cancer. Tapi enggak heboh, saudaraku. Tapi COVID kita lihat tahun 2021 ini data terakhir dari 2020 sampai 2001 bulan Februari awal. Saya cek 104 juta kasus, 2,26 juta meninggal. Dari 7,8 miliar. Jadi 1:350. 3.450. 1:3.450. Nah ini saudaraku jauh sekali. Kalau cancer 1:800. Parah saudara. Tapi kalau COVID 1:3.450 di dunia. Dibandingkan flu Spanyol 1:18. Dibandingkan Black Death 1:2. Tiap 2 mati 1 saudaraku. Kalau COVID tiap 3.450 mati 1. Nah tapi kalau lain di Amerika, kalau kita lihat COVID di Amerika 1:730. Nomor 1 Amerika. Ya 26 juta kasus. Yang meninggal 400,5 juta, sekitar 452 juta dari 332 juta orang, 1:730. Kalau di Italia yang ke-8 itu 1:680. Ya, Italia yang penduduknya hanya 60 juta, yang terpapar 2,5 juta, kemudian yang meninggal 88.000, saudaraku. Nah, Indonesia yang meninggal hanya 30.000, saudaraku. Ya, dari 1,11 juta kasus. Ya, Indonesia ke-19. Jadi 1:9.170. Dari 9.000-an orang kira-kira 1 yang meninggal karena COVID Indonesia. Sebetulnya jauh sekali, tapi keadaannya sangat menakutkan, intimidasinya menakutkan. 2 Sampar jauh lebih menakutkan daripada COVID, saudaraku. Kau lihat yang meninggalnya. Tapi orang sangat ketakutan saat ini. Karena mungkin dulu nggak ada internet seperti sekarang yang kita bisa tahu. Yang kedua, ya intimidasinya jauh lebih menakutkan, saudaraku. Apalagi dihubungkan dengan akhir zaman, saudaraku. Memang salah satu tanda akhir zaman adalah juga penyakit Sampar, saudaraku ya.
Tapi kalau kita lihat tanda-tandanya lebih mengerikan lagi. Dari penyakit sampar sepertiga penduduk bumi mati. Dan kalau kita lihat di Black Death itu mungkin salah satu ya seperti itu kira-kira. Sepertiga penduduk bumi, setengah penduduk bumi mati. Itu tanda-tanda akhir zaman yang kita lihat. Nah, saya ingin aja kita lihat bahwa teknologi adalah hikmat Tuhan. Netral sifatnya. Chip sebetulnya adalah teknologi elektro. Saya orang elektro, saudaraku. Di dalam satu chip yang kecil ada jutaan komponen. Dulu komputer yang kita pakai PC ini gedenya segede rumah, kapasitas PC kita. Karena komponen elektroniknya gede-gede. Tapi sekarang dengan teknologi chip, IC, itu dikecilin. Jadi jutaan komponen elektronik itu seperti kapasitor, transistor itu ada dalam chip kecil sekali. Sehingga HP, komputer semua pakai chip kecil sedikit bisa. Kalau enggak komputer kita itu segede rumah, saudaraku. Tapi dengan teknologi komputer IBM dulu yang saya tahu besar sekali, sekarang hanya kecil sekali. Bisa dijalankan dengan kapasitas sangat besar sekali. Nah, semua teknologi masa kini pakai chip. Komputer pakai chip, HP pakai chip, TV pakai chip, AC pakai chip, internet pakai chip, mobil pakai chip, pesawat pakai chip. Pacu jantung saudaraku untuk membuat menolong manusia itu juga pakai chip. Baterai dan chip yang mengatur kekerasan tekanan jantung, pemacuan jantung secara teratur saudaraku. Kalau nggak ada orang yang sakit jantung itu meninggal. Tapi dia pakai pacu jantung, ada mesin yang menolong dia memacu jantungnya sudah lemah, ditaruh di tubuhnya, di badannya. Itu pakai chip. Dan setiap chip ini kalau kita lihat barcode 666 itu dipakai di hampir semua alat. Supermarket, kartu tadi yang semua alat saya katakan dipakai 66. Tapi saat ini belum jadi tanda antikris. Masih hanya sejauh konvensi dunia. Ya perjanjian dunia pakai kode ini supaya mudah dibaca dan dimengerti oleh semua. Karena seragam. Tapi ini belum diklaim sebagai tandanya antikristus. Dan semua yang pakai kode ini harus menyembah dia itu belum, saudaraku. Ya, karena kalau kita bilang nggak mau pakai barcode 66 berarti kita nggak ke supermarket, nggak beli komputer, nggak naik mobil, nggak naik pesawat, nggak pakai HP, nggak pakai TV, nggak pakai AC, nggak pakai mobil, nggak pakai semuanya, saudaraku. Karena semua ada. Tapi bukan demikian, saudaraku. Ya, saya percaya teknologi dari Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, teknologi itu asalnya dari hikmat Tuhan. Ahli-ahli menemukan karena ilham Roh Kudus. Dan semua bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang pakai jahat-jahat, yang pakai negatif-negatif. Di Amerika ada satu kelompok namanya Quaker. Mereka ortodoks, mereka nggak mau pakai teknologi. Mereka pakai kuda kemana-mana. Ya, karena mereka orang Kristen bilang teknologi itu dari setan 66. Sehingga mereka pakai kuda kemana-mana, capeknya minta ampun saudaraku ya. Nah, bisa bayangin gitu ya, nggak boleh pakai TV, nggak boleh pakai kulkas, semua manasin sendiri, nggak boleh pakai pemanas, semua dinginin sendiri, nggak pakai kulkas, mikirnya gimana karena bikin sendiri. Nah, misi pakai pesawat, kapal itu jangkauan miliaran orang. Misi GMO pakai internet 2 miliar yang dengar dari 2004 saudaraku, 233 juta yang terima. Jadi teknologi kalau dipakai untuk kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Ya, kita belum diperintahkan menyembah ya antikris. Sehingga tidak ada hubungannya kode pengkodean masa kini dengan antikris. Kalau satu saat dia klaim itu punya dia, semua yang pakai harus menyembah dia, baru kita tolak saudaraku. Ya, kita menolak dengan tegas, kita tidak mau tanda antikris ini ada pada kita dan kita pakai. Tapi saat ini saudaraku, saya ingin sampaikan antikrisnya belum menyatakan diri saudaraku ya. Dan teknologi itu bukan ciptaan dia, ciptaan Tuhan. Ciptaan ahli-ahli dalam hikmat Tuhan, hikmat Roh Kudus. Banyak orang-orang pandai dari Yahudi, dari Amerika yang menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa ini. Dan pada umumnya mulai dengan revolusi industri yang dimulai dengan Great Awakening di Amerika dan Eropa saudaraku. Jadi sangat dekat hubungannya. Nah, jadi saudara yang kekasih, saya ingin sampaikan anak-anak muda youth, kita tidak takut dengan akhir zaman, tapi kita mau berjaga-jaga ya. Kata firman Tuhan,
Tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang atau bilangan namanya. Memang ada pada masanya binatang itu memaksa semua orang pakai tanda itu. Disitulah kita menolak dengan tegas. Dan Wahyu 14 bilang seorang malaikat berkata, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam caan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang. Dan di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ini dikatakan mereka yang menerima tanda dan menyembah dia, saudaraku. Jadi dua, harus terima tanda dan menyembah dia. Dan malaikat pun memberi tanda kepada hamba-hamba Allah. Meteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Ya, dikatakan satu kumpulan besar dimeteraikan. Lalu ketika malaikat hendak menghukum orang-orang yang tidak percaya, maka malaikat bilang yang lain jangan sentuh orang-orang yang sudah ada tanda di dahinya. Ya, tanda Tuhan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tandanya bukan lebih ke tanda fisik, karena lebih ke tanda batinia. Ya, apakah misalnya tanda setan 666, lalu tanda Tuhan apa? 777. Nah, kita cap 77 di jidat kita, ya. Apakah kita otomatis masuk dalam orang percaya? Tidak, saudaraku. Meterainya lebih ke dalam hati, spiritual. Kita cap 77 tapi kita juga nyembah 66, saudara. Kita menyembah kehidupan yang tidak berkenan pada Tuhan, kita hidup dalam dosa. Itu bukan menandakan kita pengikut Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku yang kasih, tanda-tanda itu adalah tanda-tanda batinia, lebih daripada tanda-tanda lahiriah. Nah, saya ajak mari Yud, kita di akhir zaman ini kita bukan orang-orang yang ketakutan, terintimidasi dengan tadi seringkali COVID dibilang hebat sekali, padahal memang saudara, tapi kalau saudara bandingkan secara fakta, lihat pada fakta, bandingkan dengan Black Death, bandingkan dengan virus Spanyol, jauh lebih mengerikan. Tapi seolah-olah virus ini sangat mengerikan dan menghancurkan masa depan hidupan kita. Tidak, saudaraku. Ya, kita orang-orang percaya, yang percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan melindungi kita, orang-orang yang bertekun. Kita tidak takut kalau kita percaya pada Tuhan, kita bertekun menantikan Dia, kita akan keluar sebagai pemenang. Dan kita tidak mau bahwa gereja Tuhan diinjak-injak oleh COVID ini sehingga jadi bungkam, diam. Padahal di sekeliling kita begitu banyak orang-orang menjerit, menangis, membutuhkan Tuhan. Tapi mari, Yud adalah orang-orang yang semangat, yang berani keluar menceritakan Injil. Ya, Yud sekarang sudah lebih luar biasa sekali. Saya percaya Yud lebih luar biasa. Ya, zaman saya dulu kalau bicara tentang akhir zaman, saya jadi marah sama pendeta. Saya bilang, wah ini lebay pendetanya. Dia bilang kalau akhir zaman katanya banyak yang mati karena bencana. Sementara kalau kita dengar di TV ada gempa bumi yang mati nggak ada. Ada banjir yang mati 10 gitu. Tapi kalau di Alkitab yang mati sepertiga bumi dan sebagainya, ini pendeta-pendeta lebay saya bilang. Dan banyak hal yang nggak make sense, saudaraku. Tanda 66 dulu nggak make sense. Tapi hari-hari ini ingin saya sampaikan, Yud masa kini benar-benar apa yang disampaikan Alkitab itu sangat bisa diterima akal. Sangat sesuai dengan teknologi zaman saya itu nggak sesuai. Saya bilang gimana orang ditaruh tanda 66 pasti hilang, dicoreng sama spidol juga hilang. Zaman dulu begitu pikirnya kan. Impossible. Tapi kalau sekarang ada chip yang bisa ditanam. Dan chip itu diterima. Jadi banyak hal yang mungkin. Terus bencananya juga ngeri-ngeri kalau sekarang. Kalau dulu kan bencananya seperti saya bilang ketawa aja. Jadi ada satu ejekan nih di antara teman-teman kalau saya orang Manado ya, kalau orang Manado suka begini, bilang ngomongin orang Pentakosta yang suka ngejek tentang akhir zaman. Katanya begini, kalau ada gempa bumi mereka malah ketawa-ketawa, bagoyang terus biar bertobat semua katanya, biar bagoyang terus. Jadi kita ketawa, wah ini malah dikomporin begitu ya. Tapi sekarang saudaraku kita betul-betul apa yang di Alkitab itu sangat-sangat nyata. Apa yang di Alkitab makin dekat dengan kenyataan. Bencananya makin dekat dengan kenyataan. Dampaknya makin dekat. Kalau dulu dampaknya kecil sekali. Sehingga kita pun seperti bilang ini yang khotbah ini lebay. Kalau hari ini tidak bisa. Apa yang terjadi mirip-mirip. Semakin dekat dengan fakta yang akan terjadi ke depan. Terpuji nama Tuhan, kita gak takut. Tapi Yud gak usah takut.
tapi kita takut akan Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan melindungi kita mengasihi Tuhan, kita akan memberikan hidup bagi Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang pada Tuhan. Siapa yang tidak tahu dia masuk surga atau tidak, hari ini saya berkata Tuhan mengasihi saudara dan ingin menyelamatkan saudara. Undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara dan berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Saya mengaku saya orang berdosa dan saya mengundang Kau masuklah ke dalam hati saya. Ikuti dengan segenap hati saudara. Undang Tuhan Yesus masuk ke hati saudara. Dan saat ini juga engkau diselamatkan. Hal yang kedua, saya ingin berdoa untuk orang-orang yang sakit. Seorang yang sakit punggungnya, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan. Punggung, pinggang, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan. Ada yang sakit di mata, saat ini juga Tuhan menjamah mata saudara dan engkau sembuh, sakitnya hilang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada yang sakit kanker juga saat ini Tuhan mau sembuhkan saudara. Tuhan jamah sakit kanker di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kanker aku perintahkannya dari tubuh saudaraku yang saat ini sedang berdoa bersama hamba dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami, Engkau kesembuhan kami. Kami bersyukur, kami muji Engkau. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, terima kasih sudah dengar firman Tuhan. Kalau ada pertanyaan, ada beban doa, saudara bisa hubungi di bawah ini nomor WA, saudara hubungi. Maka saudara akan mendapat jawaban atau ada orang-orang yang mau mendoakan saudara. Baik online maupun offline. Atau saudara butuh dikunjungi, ada rekan-rekan kami. Silakan hubungi nomor WA di bawah ini. Puji nama Tuhan, sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Haleluya.